Tahun 2025. Beritanya tidak pernah membuat kita bosan. Ada orang yang komentar di video ngopi gitu, Bang Rey bahasan udah abis apa ngomongin soal anime gitu, padahal tinggal di Indonesia, ngapain bahasan abis gitu loh. Kalau misalnya bahasan abis di Indonesia bisa nyari di luar negeri gitu, soalnya banyak banget tanda-tanda yang mengkhawatirkan nih kalau misalnya kita tidak tobat. Nah beberapa hari yang lalu gue baru mendapatkan kabar kalau misalnya katanya bumi itu punya 2 bulan. Dan ini diberitain sama Detik Bali dengan judul fenomena langka bumi kini punya 2 bulan hingga 2083. Di Twitter pun udah dibicarain sama orang-orang dari akun astronomi namanya All Day Astronomy, di mana dia buat caption news. NASA officially announced and confirmed that the Earth now has 2 moons. Kenapa namanya 2 kali? Until kenapa until ada 2 kali? 2083. Bahkan di CNN Science itu juga udah diberitain astronomers discover previously unknown quasi moon near Earth. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Rey, dan kita akan memperdalam permasalahan tentang berita mengenai bumi punya 2 bulan. Kalau misalnya beneran punya 2 bulan, gimana ceritanya pasang surut yang ada di planet kita? Gimana ceritanya orang-orang yang bisa berubah menjadi werewolf? Itu apakah dia bakal lebih sering berubah gitu tiap tahun atau kagak ya? Kita bakal langsung konfirmasi apakah bumi benar-benar punya 2 bulan, jawabannya kagak. Ya, berdasarkan beberapa informasi yang gue dapatkan gitu dari artikel-artikel yang dikasih tahu kalau misalnya bumi itu punya yang namanya quasi moon baru yang terdeteksi di tahun 2025 namanya PN7. Ya, jadi berbeda dengan bulan pada umumnya, di mana bulan itu biasa tuh mengorbit planet kita gitu ya. Quasi moon itu merupakan sebuah benda luar angkasa ya, asteroid gitu, di mana dia tuh mengorbitnya bukan ke bumi melainkan ke matahari. Tapi karena durasi orbitnya itu mirip sama bumi, makanya orang-orang tuh seolah-olah melihat benda itu kayak bulan mengorbit ke planet kita, padahal mah kagak. Makanya disebut sebagai quasi moon ya. Quasi itu seolah-olah dari bahasa Latin, sementara moon itu adalah bulan. Jadi benda yang seolah-olah seperti bulan, itulah quasi moon. Sejauh ini katanya ya, NASA dan juga para peneliti luar angkasa ya udah menemukan 7 quasi moon, dan yang paling baru itu merupakan quasi moon PN7 yang ditemukan di bulan Agustus 2025 sama peneliti dari University of Hawaii kalau nggak salah. Terus habis itu di cross check sama NASA dan ternyata benar kalau misalkan kita kedatangan quasi moon lagi yang sebenarnya itu udah ada dari 60 tahun yang lalu dan baru terdeteksi sekarang. Dan kalau misalnya dihitung menggunakan algoritma gitu ya, katanya dia bakalan mengorbit sama seperti bumi hingga 2083 gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari beberapa berita-berita yang ngabarin kalau misalkan bumi punya bulan baru, itu cuman clickbait doang. Ya, cuman ini menarik banget. Karena saking menariknya, udah ada jurnal atau hasil penelitian yang memberitakan ini. Ya, di IOP Science, padahal bendanya itu baru ditemukan beberapa bulan yang lalu, tahun 2025. Ini semua penelitiannya dibuat sama Carlos de la Fontaine Marcos dan juga Raul de la Fontaine Marcos ya, dengan judul Meet Arjuna 2025 PN7, the newest quasi satellite of Earth ya. Ini kalau misalnya lu baca jurnal lu bakal tahu tentang berbagai macam latar belakang tentang quasi Earth dan juga bagaimana caranya astronomer menemukan quasi Earth ini. Silahkan cek sendiri kalau misalnya pengen tahu lebih detailnya. Tapi dari setiap berita yang udah gue cross check gitu ya, ada satu berita yang menurut gue tuh paling lengkap dalam memberitakan ini semua. Ya kebanyakan berita mungkin bakal bilang kalau misalkan oh ini bulan kedua bumi, jadi bombastis banget. Gue nggak tahu apakah emang kayak gini ya berita-berita soal astronomi itu dikabarkan harus pakai judul yang bombastis dulu atau clickbait biar seenggaknya tuh orang-orang tuh into banget, invest banget untuk ngebacain beritanya. Bahkan ini tuh berita-berita kayak gini udah ada di tahun 2017 gitu loh. Dari Snopes misalkan. NASA confirms existence of Earth second moon, harus ada fact checknya. Jadi emang berita-berita yang bilang kalau misalnya bumi punya bulan kedua tuh udah sering banget terjadi gitu ya. Tapi berita dari CNN Science ini merupakan satu berita yang paling lengkap dan kita bakal baca bareng-bareng terkait permasalahan dari PN7 yang baru ditemukan di tahun 2025 ini. Berdasarkan berita ini dikasih tahu kalau misalkan astronomers have spotted a quasi moon near Earth and the small space rock has likely been hanging out near our planet unseen by telescope for about 60 years according to new research. Jadi asteroidnya sebenarnya udah ada dari 60 tahun yang lalu tapi baru jadi ditemukan sekarang katanya gitu. The newly discovered celestial object named 2025 PN7 is a type of near
Earth asteroid that orbits the Sun but sticks close to our planets. Like our world, 2025 PN7 takes 1 year to complete an orbit around the Sun. Jadi inilah yang mendeskripsikan kalau misalnya asteroid tersebut sama seperti bulan kita, makanya disebut sebagai quasimoon. Dia seolah-olah tuh kayak mengorbit planet kita, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dia mengorbit sama seperti planet kita ke matahari, tapi karena durasi itu sama ya, 1 tahun orbitalnya, makanya terlihat seperti mengorbit planet kita, padahal kagak, makanya disebut sebagai quasimoon. Quasimoons differ from temporary minimoons that occasionally orbits Earth such as 2024 PT5. Jadi ada lagi nih, gak cuma satu doang, tapi 2024 pun udah ada namanya PT5, which circled the planet for 2 months in 2024 and could be an ancient fragment that was blasted off our primary moon. Jadi mungkin ya beberapa quasimoon yang ditemukan atau deteksi dari tahun kemarin atau sekarang itu diduga kalau misalkan berasal dari pecahan bulan kita sendiri ya, primary moon kita. The newly found of 2025 PN7 is just one of a handful of known quasimoons which orbits near our planet, including Kamo'olaewa. Nah, ini salah satu quasimoon yang ditemukan sama para peneliti dari Hawaii juga gitu ya, makanya disebut sebagai Kamo'olaewa. Ini juga kalau nggak salah tuh berasal dari bahasa Hawaii, which is also thought to be an ancient lunar fragment. Kamo'olaewa is one of the destination of China Tianwen 2 mission launched in May, which aims to collect and return samples from the space rock in 2027. Jadi salah satu satelit yang emang diluncurkan sama Cina itu juga punya misi untuk mengambil sampel dari salah satu quasimoon yang mengorbit ya, kebetulan matahari yang emang dekat sama bumi kita. Currently, there are 7 known quasi-satellites near Earth, according to the European Space Agency. Ini adalah paragraf yang paling penting, karena kita dikasih tahu kalau misalkan sejauh ini udah ada 7 quasi-moon yang diketahui. Ya, salah satunya itu Kamo'olaewa, terus habis itu PT5, dan yang terakhir yang paling baru itu adalah PN7. Nah, paragraf ini bakal menjelaskan secara visual gitu ya, bagaimana orbital atau bagaimana quasimoon itu mengelilingi matahari yang dekat banget sama bumi gitu ya. The Pan-STARRS Observatory located on the Haleakala volcano in Hawaii captured observations of 2025 PN7 on August 29. Ya, jadi tanggal 29 Agustus lah adalah tanggal di mana PN7 atau quasimoon terbaru itu ditemukan. Archival data revealed that the object has been in Earth-like orbit for decades. Jadi udah sejak 60 tahun yang lalu itu asteroid ini ya, PN7 ini udah mengorbit sama seperti bumi. Orbitalnya ya disimulasikan seperti ini. Jadi ini bumi kita ya. Terus kemudian ini adalah quasimoon PN7. Orbitalnya atau durasi mengelilingi mataharinya itu mirip sama bumi ya, katanya 1:1 setahun, dan ada momen di mana bumi kita itu seolah-olah tuh kayak seakan-akan dikelilingi sama PN7. Padahal mah kagak, padahal mah karena berdekatan aja gitu dan durasinya sama kayak bumi mengelilingi matahari. Cuman karena emang secara penglihatan bumi gitu ya, ini kayak seolah-olah mengorbit seperti bulan, makanya dibilang quasimoon atau asteroid yang dikira seperti bulan. Oh ya, by the way, gara-gara kalimat ini ya, located observatory in Haleakala volcano in Hawaii, ada alasan tersendiri kenapa penelitian atau pengukuran terkait benda-benda luar angkasa, terus habis itu ozon, terus habis itu polusi bumi gitu ya, kebanyakan sering banget dilakuin di Hawaii. Ini berdasarkan informasi di dosen gue sekiranya itu 10 tahun yang lalu gitu ya. Kata beliau, para peneliti tuh meyakini kalau misalkan Hawaii itu termasuk daerah dengan kondisi lingkungan langitnya yang paling bersih dan bisa menjadi indikator apakah bumi kita itu masih sehat atau kagak. Anjay. Sedikit informasi menarik ya. The quasimoon managed to escape the notice of astronomer for so long because it is small and faint. Jadi alasannya kenapa baru ditemuin sekarang padahal udah mengorbit 60 tahun yang lalu itu karena kecil banget katanya kalau misalnya dilihat pakai teleskop ya. Said Carlos de la Fonte Marcos, a researcher on the Faculty of Mathematics Science at the Complutense University of Madrid, who recently authored a paper about the space rock. Nah ini nih, jadi penelitian dia ya. The paper was published on September 2 in the journal Research Notes of the American Astronomical Society. Ya ini sama ya. The authors published by the American Astronomical Society, which is for timely non-peer review astronomical observation. The space rock swings within 186,000 miles. Ya. During its close path of our planets, de la Fonte Marcos said, for reference, 2025 PN7 is 238 miles away from Earth
on average according to NASA. Ya, jadi basically secara gap atau jarak antara bumi ke Quasimoon-nya itu nggak yang sedekat bulan, makanya ada daya tarik gravitasi sendiri. Jadi agak sedikit jauh dan karena emang kecil juga, makanya lebih mengorbit ke matahari gitu ya. It can only be detected by currently available telescope when it get close to our planet as it did this summer. Telefonte Marcos expand its visibility windows are few and far between it is challenging object. Jadi katanya mereka baru aja menemukan objek asteroid Quasimoon ini di summer ya. Summer itu kapan sih? Summer in Hawaii, coba. Summer in Hawaii. When? Ya, oke, dari bulan Juni sampai bulan September ya. Baru-baru ini bulan Agustus ya, summer tai. Kenapa gua nggak kepikiran sampai situ ya? Ya pokoknya baru aja ditemukan di situ karena emang jaraknya yang berdekatan dengan bumi ya. Mungkin kalau misalnya kita dari visualnya ya, momen-momen yang deket banget sama bumi itu di di daerah sini nih kalau nggak salah. Nah sini nih mungkin di daerah sini nih Agustusnya ya. Anjay. Finding and studying Quasimoons can reveal more about our corner of the universe. De La Fontaine Marcos said, "The solar system is full of surprises, so we keep looking." He wrote in an email for Earth Neighborhood, the existence of 2025 PN7 suggests that there may not exist a lower limit to the size of a quasi-satellite. Jadi katanya penemuan dari PN7 ini atau Quasimoon terbaru ini sangat amat bisa menentukan apakah objek yang bisa mengelilingi matahari dengan durasi yang sama dengan bumi ini punya limitasi ukurannya atau kagak. Dan ini sangat amat penting banget untuk penelitian kedepannya bagi Space Agency. Jadi begitulah kira-kira berita tentang bumi punya 2 bulan sampai 2083. Kenapa 2023 bang? Ya karena diperkirakan cuma sampai segitu gitu. Nanti Quasimoon-nya bakal pecah gitu di luar angkasa atau ketarik sama beberapa benda-benda lain gitu ya, atau planet-planet yang lebih besar, atau bahkan bisa langsung ketarik ke matahari, intinya kayak gitu. Jadi segitu aja sedikit informasi menarik soal luar angkasa yang mungkin aja bisa dijadikan bahan obrolan buat kalian semua ya, para laki atau para perempuan yang emang belum tidur sampai jam 12 malam sama teman-teman kalian ya. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa itu aja, cukup sekian, sampai jumpa lagi nanti. Bye bye.